Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada jamaah hadirin hadirat ingkang tansah dimuliakan Allah Ta'ala, semoga ingkang sepisan kula lan panjenengan sedanten tansah munjukaken puja dan syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awit wonten ing kesempatan dalu ingkang sae punika kula lan panjenengan sedanten dipun kambilaken anggenipun makembal manunggal wonten Masjid An-Nur galian punika wonten dalu punika inggih menika malam tanggal gangsal Sya'ban 1447 Hijriah utawi tanggal 23 Januari 2026 Masehi. Jamaah ingkang dipun muliakan Allah Ta'ala, pilih sakmenika kula lan panjenengan sampun mlebet wonten ing wulan Sya'ban kirang langkung selawe dinten malih, kirang langkung kula lan panjenengan badhe mlebet wonten ing wulan suci Ramadan. Mugi-mugi kula lan panjenengan saged kinanggih malih kalian wulan suci Ramadan kanthi kahanan sehat walafiat, mboten wonten alangan setunggalipun apa. Allahumma amin. Para jamaah ingkang dipun muliakan dening Allah Subhanahu wa Ta'ala, pilih pembahasan wonten ing dalu ingkang sae punika babagan keutamaan takbir bersama imam, ingkang dipun maksud takbiratul ihram. Pilih kula lan panjenengan dipun perintahaken supados njagi salat, sebab salat punika dados cagakipun agami. Menawi salatipun sae, agamanipun lan amalan-amalan sanesipun sae. Menawi salatipun rusak, ateges agamanipun inggih kirang, sebab salat dados cagakipun agami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikaken ra'sul amri al-Islam wa amuduhus salat wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Ingkang ngartosipun inti dari perkara hidup kita ini adalah Islam. Jika tidak ada Islam, maka tidak ada kebahagiaan. Dan tiang penyangga Islam itu adalah salat. Sedangkan puncak yang tertinggi
di dalam Islam itu adalah jihad fi sabilillah, bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kula nantunya santen jagi salat. Jagi salat ateges jagi cagakipun agami kita. Terus menawi omah dipun bayangaken boten wonten cagakipun saged napa mboten? Mboten saged. Nggih sakmenika wonten kolom-kolomipun menika cagak. Nggih, pondasinipun menika dipun ibarataken akidah. Keyakinan ingkang leres, pondasi ingkang kiyat. Akidahipun kedah kiyat. Lan pilar-pilaripun menika salatipun. Menawi salatipun boten kiyat, salatipun boten pakoh, la mengke agamanipun gendengipun atapipun saged risak amargi cagakipun kirang kiyat. Allah Subhanahu wa taala ngendikaken wonten surat Al-Baqarah, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian salat 5 waktu, dan jagalah oleh kalian salat asar ingkang dipun sebat wonten Al-Qur'an salatil wusta, salat ingkang tengah-tengah. Menawi dipun etan salat ingkang sepindah subuh menika bar terbit matahari, zuhur, asar, maghrib, isya. Salatul wusta dipun tafsiraken para ulama inggih punika salat asar. Jogonen salat 5 waktu, luweh-luweh salat asar aja ditinggalke. Sebab punapa salat asar menika wektalipun mepet. Nggih, wektalipun terkadang ngepasi istirahat, bar nyambut damel enjing dumugi siang sontenipun istirahat. Ajeng salat asar males. Utawi saperangan tiyang menika nyambut damel dumugi bar ngasar. Ajeng salat asar tanggung mengke mawon menawi sampun mantuk dumugi griya salat asar. Dugi griya pun ajeng maghrib. Nah menika nggih dipun istimewaaken supados dipun jagi salat asar. Ampun ngantos salat asar rutin, nanging salat-salat liyane bolong-bolong nggih ampun ngantos. Salat 5 waktu dipun jagi langkung-langkung salat asar. Menawi kula langkung santen jagi salat, para jamaah sekalian, menika pahalanipun kathah sanget. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikaken, man hafadha 'alaiha fayakunu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga sholatnya, maka dia akan mendapatkan sholat itu sebagai cahaya, sebagai bukti keimanan. Kemudian akan selamat pada hari kiamat. Dene menawi kepengin selamat wonten ing dinten kiamat, pinjang nggih, kuncinipun sakmenika dandani salat, njagi salatipun. Wa man lam yuhafid 'alaiha falaysa lahu nurun wala burhanun wala najatun yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang tidak mau menjaga salatnya, maka dia tidak akan mendapatkan nur, cahaya, tidak akan mendapatkan burhan, bukti keimanan, dan tidak akan selamat pada hari kiamat.
Ya saben tiyang sakjane kepengin selamat wonten dinten kiamat. Nanging nalika wonten ing donya saperangan nindakaken salat, saperangan boten nindakaken salat. Ingkang selamat inggih menika ingkang nindakaken salat, njagi salatipun nggih boten bolong-bolong. Salajengipun tiyang ingkang boten njagi salatipun wa khusyira ma'a Haman ma'a Qarun wa Haman wa Fir'aun wa Umayyah bin Khalaf. Dan barang siapa yang tidak mau menjaga sholatnya, maka dia nanti akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama Qarun. Ya, Qarun menika orang kaya di dunia, tapi ditenggelamkan orangnya dan hartanya ke dalam bumi, amblas semuanya ke dalam bumi karena kufur kepada Allah Ta'ala. Diawali dengan kufur nikmat, ya, tidak mau meyakini kalau kekayaan ini yang memberi Allah. Kemudian setelah itu kufur kepada Allah, tidak mau beribadah, tidak mau mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang benar. Kemudian akan dikumpulkan bersama Haman perdana menterinya Fir'aun. Kalau Qarun konglomeratnya pada zaman Fir'aun. Kemudian dikumpulkan juga bersama Fir'aun dan bersama Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf tokoh Quraisy, dedengkot Quraisy yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah menika para jamaah sekalian, menawi boten purun salat, boten purun jagi salatipun badhe, lah menika boten enten cahaya, boten wonten bukti keimanan, boten selamat wonten akhirat, dipun kempalaken kalian Fir'aun, kalian Haman, kalian Qarun, kalian Umayyah bin Khalaf. Lah menika tokoh-tokoh kafir. Nauzubillah min dzalik. Dan menika para jamaah sekalian, di antara menjaga salat nggih menika menjaga dengan mengerjakan salat pada waktunya. Ya, mengerjakan salat pada waktunya. Kenapa? Karena salat itu diperintahkan dengan waktu khusus. Ya, kalau saya mau sholat sewaktu-waktu saya sholat, dan beliau sholat yang tidak ada waktunya. Padahal sholat itu harus sesuai dengan waktu. Allah Subhanahu wa ta'ala ngendikaken wonten surat An-Nisa 103, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu atas kaum mukminin sebagai ketetapan yang ditentukan waktunya. Ketetapan yang ditentukan waktu-waktunya. Menawi subuh nggih sudah terbit fajar shadiq. Ya, kalau sebelumnya fajar kadhib, ya fajar kelihatan tapi belum masuk subuh. Ya, itu waktu sahur, waktu membangunkan orang untuk sholat malam, dan waktu makan sahur. Kemudian setelah itu terbitlah fajar shadiq. Ya, fajar shadiq, kemudian azan subuh. Setelah azan subuh dikumandangkan, kemudian menunggu qomat, kemudian sholat subuh. Ya, kemudian kurang lebih 1 jam, ya, nanti ya terbitlah syuruk, terbit matahari 1 jam lebih sedikit. Ya, menika kurang langkung ya, menawi subuh jam 4:04, ya, menawi terbit ya fajar itu ya 5:30 kurang lebih. Ya, ampun ngantos ya salatipun disengaja salat jam 6. Ya, padahal subuh
utawi dipasang jam beker ya, karena kerja nanti berangkat jam 8, jam 7 dinyalakan jam beker ya, menika artosipun boten niat nindakaken salat subuh ya, karena subuh niku waktune jam 4:04 ya, seharusnya sebelum jam 4:04 jam beker ya, atau alarm menawi wonten ya HP lan sak pitunggalanipun. Yang menika ampun ngantos wong saya kerja berangkat jam 8, sekolah jam 7, berarti jam 6 saya bangun. Nah kita bangun itu mau sholat atau mau kerja? Ya, sholat dulu baru kerja, sholat dulu baru sekolah. Karena sholat itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian duhur ya, kalau sudah matahari tergelincir ya, kemudian setelah itu waktu asar ya, waktu asar, setelah itu maghrib, setelah itu malam isya, itu ada waktu-waktunya. Kemudian para jamaah sekalian ingkang dipun muliakan dening Allah Ta'ala, sesungguhnya menjumpai takbiratul ihram bersama dengan imam termasuk sesuatu amalan yang mulia, karena kita bersegera menuju masjid ya, menawi sholat tenggriya angsal boten nggih angsal. Sholat berjamaah bagi kaum laki-laki lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyebataken sholatul jamaati tafdhulu sholatal fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat jamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri 27 derajat ya, 17 kali ya, dipun tikelaken 17 menawi sholat tenggriya setunggal, menawi sholat berjamaah 27 derajat. Nah menika para jamaah sekalian, menawi sholat berjamaah ateges kulonan panjenengan santen melangkahkan kaki ke masjid ya, melangkahkan kaki ke masjid, keluar dari rumah, kemudian melangkahkan kaki kanan ya, diangkat derajat kita, ditulis kebaikan kita. Melangkahkan kaki kiri, dihapus dosa kita ya, ditulis satu kebaikan ya, dihapuskan satu kejelekan, satu langkah. Kemudian dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru kalau kita mau berjalan ke masjid. Kemudian setelah itu kita masuk masjid. Menawi masuk masjid ya, sudah adzan, menunggu waktu imam datang kemudian ditegakkan sholat, diiqamati ya, kita menunggu, artinya kondisi kita seperti orang yang sholat, menunggu sholat ditegakkan seperti kita pahalanya sholat padahal kita duduk, tengok-tengok, tapi dinilai sholat. Kenapa? Karena kita menunggu ditegakkan sholat. Dan menika para jamaah sekalian, dipun tunggakan malaikat mendoakan, malaikat memohonkan ampun. Dia di tempat sholatnya menunggu datangnya imam, menunggu diiqamati. Meskipun hanya duduk menunggu, tapi dicatat pahala sholat. Nah menika para jamaah sekalian, ya, keindahan Islam, ya, kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melangkahkan kaki menuju masjid, masuk ke dalam masjid ya, menunggu sholat, kita dihitung pahala orang yang sholat. Kemudian setelah kita masuk masjid, lebih baik kita sholat sunnah terlebih dahulu. Sholat sunnah 2 rakaat. Niatipun kata seperti niatipun kita sholat
2 rakaat ya tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid menika artosipun tahiyat menghormati masjid dengan sholat 2 rakaat. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a rak'atain." Barang siapa yang masuk masjid dari salah seorang di antara kalian, maka jangan duduk kecuali sholat dulu 2 rakaat. Ya, menawi dalam keadaan suci, sampun wudu masuk masjid, ya, menghormati masjid, sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Kemudian waktunya kok masih, ya sebelum zuhur contohnya, waktunya kok masih, kita sholat qobliyah zuhur 2 rakaat. Tapi kalau habis sholat tahiyatul masjid, kemudian imamnya datang diqomati, sudah kita ikut sholat fardu, karena tujuan kita ke masjid untuk sholat fardu. Ya, sholat fardu itu di masjid, dan sholat sunnah bisa dikerjakan di rumah. Sebaik-baik sholat dikerjakan di rumah, kecuali sholat fardu, sholat wajib dikerjakan di masjid. Dan menika para jamaah sekalian, nggih, bersegera menuju masjid ya sesudah mendengar azan. Ya, karena bersegera menuju rumah Allah itu sesuatu yang mulia. Duduk di masjid pahalanya seperti orang sholat. Kalau kita mendengarkan kajian, ya, kita duduk berhalaqah, maka akan turun kepada kita ketenangan. Ya, mboten wonten tiyang pengajian kok mboten tenang. Sedanten tenang nggih, sedanten tenang, mboten wonten pikirane pun pundi-pundi. Nggih, tenang. Kemudian diliputi rahmat oleh Allah Ta'ala. Kemudian disebut-sebut Allah di hadapan malaikat penduduk langit. Si A hadir di majelis ilmu. Kemudian malaikat di atas bertumbuk-tumbuk sampai ke langit. Ini perkara gaib, kita nggak bisa lihat malaikat. Malaikat bertumbuk-tumbuk menaungi majelis ilmu, menaungi halaqah yang diadakan di masjid rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menika para jamaah sekalian, bersegera di masjid. Kemudian setelah itu, apa yang dimaksud dengan takbiratul ihram? Takbiratul ihram adalah ucapan orang yang sholat untuk mengawali sholatnya dengan berdiri, mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak atau ya ujung telinga. Allahu Akbar, itu takbiratul ihram. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Sesudah takbiratul ihram yang lain, takbir sujud, takbir rukuk, takbir sujud namanya takbir intiqal, takbir perpindahan. Ya, yang dimaksud itu takbiratul ihram. Ya, ada kata ihram. Ihram itu diharamkan kita mengucapkan sesuatu kecuali doa-doa sholat. Diharamkan bagi kita mengerjakan sesuatu kecuali pekerjaan sholat. Ya, ruku, sujud. Ya, menika kalau kita sudah mengucapkan Allahu Akbar. Mau bicara selain ucapan sholat nggak boleh. Dipanggil. Ya, kita sholat sunnah, diketuk pintu. Assalamualaikum. Ya, dipun jawab waalaikumsalam. Padahal sholat angsal mboten angsal. Ya, dipun jawab subhanallah, Allahu Akbar, boleh. Kalau kita sholat ada orang mengucapkan salam lewat di masjid, kita boleh isyarat. Ya, kita nggak boleh waalaikumsalam, dari mana kamu? Ini padahal sholat nggak boleh. Tapi kalau isyarat boleh, dia mengucapkan salam isyarat. Kita sedang sholat.
Karena orang yang sudah takbiratul ihram dilarang mengucapkan ucapan selain sholat, dilarang mengerjakan kecuali pekerjaan sholat, ruku, sujud, ya, iktidal, duduk di antara dua sujud, ya, kecuali darurat. Darurat menika contohipun menawi sholat, ya, di depannya ada kalajengking contohipun. Ya, kalau jengking angsal dipun gebuk, utawi kita menjauh dari binatang tersebut, boleh bergerak kalau darurat. Ya, bergerak kalau darurat. Kalau nggak darurat nggak boleh. Karena ya itu adalah kewajiban, yaitu ya khusyuk, tumakninah. Kemudian setelah itu para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda di dalam hadis Ali bin Abi Thalib, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, miftahus salati tuhur wa tahrimuha takbir wa tahliluha at-taslim. Kunci daripada sholat itu tuhur, bersuci. Ya, kunci pun sholat wudhu rumiyin menawi hadas kecil. Kalau hadas besar mandi. Ya, kunci sholat. Kalau kita mau sholat sedangkan kita dalam keadaan belum suci, belum bisa sholat karena belum bawa kuncinya. Kuncinya sholat at-tuhur wa tahrimuha, dan diharamkan mengerjakan sesuatu selain sholat at-takbir, yaitu bertakbir, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya, kemudian kalau kita di belakang imam, setelah imam takbir Allahu Akbar, kita baru Allahu Akbar. Tidak boleh mendahului, ya, nyalip imam boten paham. Imamnya kok ora cepet-cepet tak salib, ya menika boten pareng tak balap boten paham. Dijadikan imam itu untuk diikuti, ya menika dipun eloni. Ya, imam apabila sudah bertakbir ucapkanlah takbir. Imam rukuk, kamu rukuklah. Imam sujud, sujudlah. Ya, jangan didahului, ampun dibalap, ampun disalib. Kemudian setelah itu wa tahliluha at-taslim, dan dihalalkan mengerjakan sesuatu di luar sholat apabila sudah salam. Ya, menawi sampun salam bareng badhe ngendikan, badhe tindak, ya badhe pindah ya ke satu tempat boleh, karena kita sudah salam. Kalau belum salam jangan. Salamnya harus dua, sempurna, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru bicara yang lain. Ampun ngantos baru satu assalamualaikum warahmatullahi, langsung nggih salaman kalih kancane, langsung nggih berbicara. Enggak boleh, harus dua salam itu jadi satu kesatuan. Ya, ampun ngantos salamnya cuma satu. Salam itu dua, taslimatani, dua salam. Kemudian para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah di dalam Bukhari dan Muslim, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza qumta ila sholati fa asbighil wudhu." Apabila kamu, wahai Abu Hurairah, berdiri untuk salat, maka sempurnakanlah wudhumu. Ini ketika Rasulullah SAW ia didatangi oleh seorang yang tidak memperbagus sholatnya. Rasulullah mereka nembe lelenggahan wonten masjid kalian para sahabat, dumugi salah setunggalipun tiyang laki-laki. Laki-laki itu mengerjakan sholatnya dengan cepat. Ya, sholat cepat sangat.
nggih kados nggih menawi ayam jago notol jagung cepat sekali. Kemudian setelah itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam, assalamualaikum wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, waalaikumsalam. Salli fa innaka lam tusalli. Salatlah lagi, kamu belum sholat. Padahal tadi sudah sholat. Kenapa? Karena sholatnya cepat sekali. Sholatnya tidak khusyuk. Kemudian sampai 3 kali. Kemudian Rasulullah SAW mengajari, wahai laki-laki, kalau kamu mau sholat, wudhu dulu yang benar. Tsumma istaqbilil qiblah, kemudian hadaplah kiblat. Fakabbir, kemudian ucapkanlah takbir Allahu Akbar. Kemudian setelah itu iqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, bacalah Al-Fatihah dan surat-surat yang kamu hafal. Nah, menika para jamaah sekalian, nggih, menika nggih takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram menika nggih satu rukun di antara rukun-rukun salat. Kalau lupa takbiratul ihram, salatnya tidak sah. Karena rukun itu satu tiang, satu penyangga salat. Kemudian setelah itu para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga untuk selalu mendapatkan takbiratul ihram. Menawi salatipun bersama jamaah di masjid, yang terbaik salat datang lebih awal. Datangipun lebih awal. Ampun ngantos datang-datang sudah selesai atau datang-datang sudah mau selesai, kecuali darurat, kecuali wonten urusan, kecuali wonten uzur, alasan. Yang baik kita sama imam, kemudian mendapatkan takbiratul ihramnya imam bersama dengan imam. Imam mengucapkan Allahu Akbar, kemudian kita mengikuti Allahu Akbar. Menikah para jamaah sekalian. Kemudian sesudah itu apabila kita sedang sholat sunnah, sholat sunnah, kemudian ditegakkan qomat, maka kita batalkan sholat sunnah kita. Kecuali sholat sunnahnya tinggal sekedar, tinggal sedikit, baru Allahu Akbar, baru rukuk kemudian qomat. Kita batalkan sholat sunnah karena kita ke masjid ini tujuannya sholat fardu, sholat wajib. Kecuali kalau sholat sunnah kita tinggal sebentar. Tapi kalau baru mulai, itu masih lama, nanti kita ketinggalan sholat wajib. Karena mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Yang sunnah itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Tapi kalau yang sholat fardu hukumnya wajib. Ini kalau kita mengerjakan sholat sunnah, kemudian ditegakkan sholat, diiqamati, kita putus sholatnya. Rasulullah SAW beliau bersabda, idza uqimatis sholatu fala sholata illal maktubah. Apabila diiqamati sholat fardu, maka tidak ada sholat kecuali sholat fardu, itu sholat wajib. Ampun ngantos nembe qomat awake malah mulai sholat sunnah. Yang menika menyelisihi jamaah, menyelisihi imamnya. Kemudian setelah itu para jamaah sekalian, ingkang dipun muliakan dening Allah Subhanahu wa taala,
keutamaan kita menjaga takbiratul ihram. Yang pertama, orang yang menjaga untuk mendapatkan takbiratul ihram, maka dia adalah orang yang termasuk orang-orang yang menjaga sholatnya. Bahkan orang yang derajatnya paling tinggi di dalam menjaga sholat pada waktunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum 'ala sholatihim yuhafizun." Dan orang-orang yang mereka menjaga sholatnya, terhadap sholatnya mereka selalu menjaga. Kemudian yang kedua, keutamaan dari orang yang mendapatkan takbiratul ihram bersama dengan imam, orang tersebut akan mendapatkan sesuatu yang dikabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam," aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul amali ahabbu ilallah?" Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Yang meninggal, salat jangan ditunda-tunda, ampun diundur-undur. Ini nanti masih ada, nanti masih bisa. Ini sekarang baru sibuk, ini sekarang acaranya baru bagus, sekarang baru live, ya sekarang baru ya chatting sama orang. Ya kita ingin chatting sama orang atau hubungan dengan Allah. Ya kalau kita telepon dengan manusia, ya itu hanya manusia. Kalau kita sholat, kita berbisik-bisik, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini waktunya, itu nanti lain waktu juga bisa. Yang penting sekarang kewajiban kita yaitu sholat terlebih dahulu. Kemudian Rasulullah SAW ditanya oleh Ibnu Mas'ud, "Summa ayyu?" Kemudian apalagi wahai Rasulullah? Qala, "Summa birrul walidain." Amalan yang dicintai oleh Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Ya, berbakti kepada kedua orang tua, terlebih orang tua masih ada, orang tua masih hidup, apalagi orang tua dalam keadaan tua, dalam keadaan jompo, itu berbakti. Ya, Rasulullah SAW beliau heran kepada seseorang yang orang tuanya masih ada tapi nggak masuk surga. Ya, kenapa? Karena tidak mau berbakti. Padahal orang tuanya ketika masih ada, dalam keadaan tua, dalam keadaan jompo, itu sarana untuk masuk surga. Ya, sarana untuk masuk surga. Kemudian ya kalau orang tuanya sudah nggak ada, ya tinggal mendoakan, ya meneruskan amal kebaikannya, ya kemudian ya berbuat baik untuk orang tuanya, bersedekah untuk orang tuanya yang sudah meninggal boleh, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu summa ayyu, kemudian apalagi wahai Rasulullah? Qala al jihadu fisabilillah. Setelah itu yang ketiga, jihad fisabilillah. Ya, yang pertama sholat pada waktunya, karena itu haknya Allah. Kemudian yang kedua, berbakti pada kedua orang tua, haknya orang tua. Yang ketiga, jihad fisabilillah, membela agama Allah Ta'ala, hak agama. Kemudian yang ketiga, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang menjaga takbiratul ihram bersama imam,
telah dikabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dibebaskan dari dua perkara. Yang pertama, dibebaskan dari neraka. Terus menawi sholat bersama dengan imam, mendapatkan takbiratul ihram. Ya, yang pertama dibebaskan dari neraka. Yang kedua, dibebaskan dari kemunafikan. Ya, terus yang kalau dijauhkan, dibebaskan dari kemunafikan. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudriku takbiratal ula kutibat lahu bara'atani, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Ini dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah SAW beliau bersabda, barang siapa yang sholat untuk Allah, sholatnya bukan riya, sholatnya bukan nyari ya yang lain, sholatnya hanya untuk Allah selama 40 hari bersama jamaah, mendapatkan takbiratul ula, ya takbir yang pertama, maka akan dicatat untuknya dua kebebasan. Yang pertama, kebebasan dari neraka. Yang ketiga, kebebasan dari kemunafikan. Yang menikah para jamaah sekalian, di antara hikmahnya, ya, orang yang sholat 40 hari, ya, itu artinya orang yang terus menerus, ya, pada waktu tersebut, ya. Ini kalau 40 hari tanpa ya terlambat, sholat berjamaah terus, mendapatkan takbir yang pertama terus, ya, Rasulullah bersabda akan dibebaskan dari neraka, dibebaskan dari kemunafikan. Yang menikah, ya, di antara keutamaan. Kemudian di antara keutamaan, ya, mendapatkan takbiratul ihram, sebagaimana dalam hadis Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat, qalu bala ya Rasulullah, qala isbaghul wudhu 'alal makarih wa kasratul khuta ilal masajid wa intidharus shalah ba'da shalah fadzalikumur ribat fadzalikum ar-ribat. Maukah aku tunjukkan kepada kalian apa yang bisa menghapus dosa-dosa kalian dan bisa meningkatkan derajat kalian? Kemudian para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, kami mau, silahkan beritahu kepada kami. Kemudian Rasulullah menjawab, isbaghul wudhu. Ya, beliau bersabda, yang pertama, menyempurnakan wudhu alal makarih, meskipun kondisinya tidak menyenangkan. Ya, menawi wudhu hawanipun adem, ya, subuh dingin, itu yang dinamakan isbaghul wudhu alal makarih. Wudhu meskipun kondisinya tidak menyenangkan, ya, menawi adem, ya, wudhu lah menika harus dilatih atau harus dipaksakan pertama kali, ya, menika, ya, meskipun seperti itu. Kemudian wudhu pada waktu panas, ya, waktu panas, ya, luhur utawi asar panas, airnya juga panas, yaitu harus dibiasakan. Meskipun seperti itu, ya, Rasulullah SAW beliau mengatakan bahwasanya wudhu meskipun kita kedinginan atau kepanasan itu akan menghapuskan dosa, kemudian akan meningkatkan derajat, dan akan, ya, ditingkatkan, ya, kebaikan kita, yaitu
ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya menawi yang pertama tadi wudu ya dalam kondisi yang tidak menyenangkan, ya sagedipun bayangaken menawi sederek-sederek kula lan panjenengan sedanten kaum muslimin nggih wonten ing daerah nggih salju. Nggih musim dingin di Timur Tengah ada yang salju, di Palestina salju. Nggih di Syam, Suriah salju. Nggih menawi sagedipun bayangaken musim dingin wudu nggih ngangge air dingin. Subhanallah. Nggih menika nggih perjuangan. Kalau musim nggih dingin itu kalau di sana nggih itu nggak ada tempat ya untuk berlindung, ya semuanya dingin, lantainya dingin, temboknya dingin, semuanya dingin. Kecuali kalau kita pakai AC panas, ya penghangat ruangan, nah itu baru hangat. Ya di sana semuanya dingin. Ya karena dingin, ya terkadang bisa 8 derajat, di beberapa tempat ada yang minus 10, ya minus 5 derajat, ya minus itu di bawah 0. Ya kalau 5 aja sudah dingin, ya menawi tentang mangu 18, 17. Kalau musim dingin 16 itu sudah dingin sekali. Teng gunung sampun dingin. Menawi wonten mriko saged 8 derajat. 8 derajat dingin sekali. Turun salju bisa 5, bisa 0. Bisa di bawah 0. Ya menika sagedipun bayangaken. Nggih. Kemudian setelah itu yang kedua wa kasratul khutha ilal masajid. Banyaknya langkah menuju masjid. Yang melangkah. Ya banyaknya langkah itu nggih. Kita melangkahkan kaki. Nggih, naik sepeda nggih angsal, berarti putaran roda dihitung 1 langkah. Naik mobil juga boleh, naik kendaraan motor juga boleh kalau masjidnya jauh. Ya kalau masjidnya ya bisa dijangkau dengan jalan kaki, ya itu lebih mudah jalan kaki. Ya ketika kita melangkahkan kaki kanan ya ditulis kebaikan, kaki kiri menghapuskan kesalahan. Kemudian para jamaah sekalian, setelah itu wantidharus sholati ba'da sholah, menunggu menanti sholat sesudah sholat. Ya kita sampun sholat sunnah tapi mau nunggu sholat fardu, atau kita sudah sholat ya sholat subuh, kita duduk di masjid sampai zuhur. Ya sampai zuhur itu ya ada masjid di Riyadh, ya di kota Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Ada jamaah ya yang di shaf pertama itu yang sudah orang tua. Ya kebanyakan sudah pensiun. Ya sudah ya mungkin kesibukan sudah enggak banyak. Mereka sholat subuh kemudian nunggu di masjid sampai asar. Ya, yang dikerjakan baca Quran, berzikir. Ya, datang ke masjid itu subuh. Ya, setelah subuh, ya keluar sebentar mungkin sarapan, duduk lagi di situ. Ya, sampai zuhur. Zuhur biasanya ada jenazah, sholat jenazah. Setelah itu duduk lagi ke masjid sampai asar. Asar pulang. Mungkin rumahnya jauh. Ya itu ya pemandangan yang sangat bagus yang kemarin ya bulan November itu, dan dikatakan oleh salah seorang syekh di masjid itu banyak orang non muslim ya mengunjungi masjid. Ya orang non muslim masuk masjid untuk maslahat itu boleh. Ya bukan berarti orang non itu nggak boleh masuk masjid. Kalau ada maslahat, mereka melihat di lantai atas, melihat yang di bawah itu sholat, ya sholat, kemudian sholatnya semuanya bareng bersama-sama,
Ya, kemudian setelah sholat, ya ada jenazah yang orang mati beberapa disolatkan, didoakan, kemudian diantarkan ya sampai kuburan, dan masjidnya itu juga menyediakan kendaraan. Siapa yang mau ngantar jenazah ada bis mau berangkat. Ya, kemudian banyak orang ya turis itu masuk Islam. Yang dari Eropa, Amerika, dari Korea, ya dari Thailand, dari Jepang. Ya melihat seperti itu, ternyata Islam itu bagus sekali. Ya, orang duduk di situ membaca Quran, kemudian sholat berjamaah, kemudian ada yang meninggal saudaranya diurus jenazahnya, ya kemudian disolatkan bareng-bareng, kemudian dibawa ke kuburan, ya kemudian banyak diantaranya masuk Islam. Sudah beberapa tahun ini jumlah yang masuk Islam dari situ 140.000. Ini kata Syekh itu 140.000 orang non muslim masuk Islam karena melihat ya kegiatan tersebut. Ya setiap hari. Karena Islam itu ibadahnya setiap hari, sholat 5 waktu. Ya bukan sebulan sekali, bukan seminggu sekali, ya bukan setahun sekali, tapi setiap hari. Kemudian para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, sesungguhnya orang yang berusaha untuk mendapatkan takbiratul ihram dan bersegera pergi ke masjid, dia akan mendapatkan keutamaan berada di shaf yang pertama. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was shafil awal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaih lastahamu." Ya, Rasulullah SAW beliau bersabda, kalau seandainya manusia mengetahui apa yang di dalam azan dan shaf yang pertama dari keutamaan, kemudian mereka tidak mendapatkan shaf yang pertama, tidak mendapatkan azan, tidak mendengarkan azan, ya, mereka tidak mendapatkan itu kecuali harus diundi, mereka akan ikut undian. Ya, karena pahala mendengarkan azan, pahala sholat di shaf yang pertama sangat mulia. Orang berebut, ya, saking mereka ingin berebut, semuanya pengen kalau mereka tahu. Tapi kebanyakan manusia belum tahu. Ya, adzan itu apa, shaf yang pertama itu apa, belum ngerti. Kalau mereka tahu kalau ya di dalam adzan dan di dalam shaf yang pertama itu keutamaannya luar biasa, keutamanya banyak sekali, mereka meskipun harus ikut undian, mereka ikut. Kemudian di dalam Sahih Muslim disebutkan, khairu sufufir rijal awwaluha, sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang paling depan, wa syarruha akhiruha, yang terburuk yaitu yang di akhirnya. Ya, maksudnya meskipun semua yang sudah ke masjid baik, yang sudah sholat di masjid itu semuanya baik, tapi ada tingkat-tingkatannya. Shaf yang pertama dengan shaf yang kedua bagus yang pertama, yang pertama dengan yang terakhir bagus yang pertama, tapi semuanya baik. Wah, berarti yang buruk di belakang, daripada buruk wes rasah mangkat. Nah menika jangan sampai, ya, semuanya baik, tapi dibandingkan, ya ada tingkat-tingkatan. Semuanya baik, meskipun shaf yang terakhir alhamdulillah bisa sholat jamaah, tapi kalau dibandingkan yang depan lebih baik. Menika para jamaah sekalian, tuki jam pinten sampun apa dereng Mas Amin? 5 menit nggih. Salajengipun, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala shaffil muqaddam,
Sesungguhnya Allah dan malaikatnya mendoakan. Ya, kalau Allah memberikan sholawat artinya memuji. Kalau malaikat mendoakan saf yang depan. Ya, saf yang depan itu didoakan malaikat, dipuji oleh Allah Ta'ala. Kemudian setelah itu para jamaah sekalian, ya, dari itu kita bisa ya memahami bahwasanya ya mendapatkan takbiratul ihram itu keutamaannya besar sekali. Ya, keutamaannya ya sangat mulia. Maka dari itu ya hendaknya kita bersemangat ya sholat ya. Kalau sholat itu ya khusyuk ya, itu akan membawa ya ketenangan di dalam hati kita. Rasulullah SAW beliau bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan penyejuk pandangan mataku di dalam sholat. Jadi kalau kita sholat, pandangan kita sejuk, alhamdulillah sholat. Kalau anak-anak kita sholat, ya kita senang, ya sejuk pandangan kita. Ya, kalau saudara-saudara kita semua sholat, ya kita senang, sejuk pandangan kita. Ya, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Kemudian sholat ketika Rasulullah SAW ya ada satu masalah, beliau sholat. Ya, ada masalah. Kalau waktunya sholat fardu ya sholat fardu. Kalau enggak sholat fardu, sholat sunnah. Ya, sholat ini sebagai penghibur. Ya, karena sholat itu ya bisa meringankan beban hidup kita. Ya, karena Rasulullah SAW berkata kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, hiburlah kami dengan sholat. Kalau sudah datang waktunya kamu azan. Itu Rasulullah SAW terhibur dengan sholat. Ya, sholat hubungan antara seseorang dengan Allah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbak menawi menika para jamaah sekalian ingkang saged dipun aturaken wonten kesempatan dalu ingkang saya punika, ingkang sekedhik menika mugi-mugi ndadosaken dumateng kula lan dinten kawruh ingkang maringi manfaat, ilmu ingkang maringi manfaat dumateng kula lan dinten. Sumangga kula lan minasangken saged ngamalaken sehingga amalan kula lan dinten saged dipun tampi dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya menawi menika ingkang saged kula waturaken, menawi wonten leresipun namung saking Allah Ta'ala, menawi wonten kelenta-kelentunipun anggen kawula matur namung saking kawula piyambak. Nggih kula nyuwun pangapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.